Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di ruang praktek listrik, tempat belajar listrik online. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari salah satu materi pelajaran di kelas 10 Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Ya, melanjutkan video sebelumnya terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja bagian kedua di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik kelas 10 Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Oke, kita akan mulai ya. Kompetensi dasar dan materi pokok yang akan kita pelajari melanjutkan di bagian 1. Kompetensi dasar 3.1 dan kompetensi dasar 4.1 sesuai kurikulum 2013 revisi untuk SMK. Materi pokoknya kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di bagian 1. Kita akan lanjutkan pada pertolongan pertama pada kecelakaan, penanggulangan kecelakaan, pengamanan listrik, dan alat pelindung diri atau APD. Tapi sebelumnya pastikan teman-teman sudah subscribe dan menekan tombol notifikasi atau loncengnya karena akan update materi-materi pembelajaran maupun terkait ketenaga listrikan secara teori maupun praktek. Ya, semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menekan tombol subscribe dan notifikasinya. Oke, kita akan mulai pertolongan pertama pada kecelakaan kerja listrik. Ya, pada saat orang biasanya mengalami kecelakaan kerja listrik itu yang paling banyak adalah tersengat aliran listrik atau tubuh teraliri aliran listrik, dan ini cukup berbahaya. Nah, pada saat orang atau korban tersengat listrik dan masih terhubung dengan penghantar yang aktif beraliran listrik, pertama kita harus berusaha melepaskan korban dari aliran listrik tersebut. Ya, jika mungkin putuskan sumber listrik. Ya, putuskan listrik dari sumbernya. Jika tidak memungkinkan, pastikan menggunakan alat bantu yang tidak menghantarkan listrik. Karena apa? Karena kita tidak boleh memegang secara langsung orang atau korban akibat kecelakaan kerja tersengat listrik, karena akan beresiko penolong ini akan juga ikut menjadi korban sengatan listrik tersebut. Jika harus memegang, pastikan beralas kaki, menggunakan sepatu yang benar-benar safety, ataupun menggunakan alat bantu yang memisahkan tubuh kita dari ground atau tanah, ya, supaya aman kita memegang orang tersebut. Nah, kemudian ya, jika memang tidak memungkinkan, gunakan batang alat bantu yang jelas yang bersifat isolasi yang sangat baik untuk memisahkan kabel ataupun penghantar aktif yang menempel pada korban. Ya, ini. Kemudian yang selanjutnya, pertolongan setelah korban terlepas dari aliran listrik. Karena orang yang tersengat listrik, jika memang masih terselamatkan, biasanya akan mengalami gangguan pernafasan. Ya, bebaskan saluran pernafasan, ya, lakukan ekstensi kepala korban, ya, berikan supaya lebih mudah korban ini bernafas. Jika tidak bernafas, berikan nafas buatan pastinya, ya, berikan nafas buatan, ya, ataupun mungkin detak jantungnya tidak terdengar, denyut nadinya, ya, buat pertolongan pertama untuk supaya membantu mengembalikan detak jantung. Kemudian jika korban tidak sadar, tidurkan korban dengan posisi setengah telungkup, ya, dan kepala agak miring menghadap ke bawah. Jadi posisikan tubuhnya sedikit miring, ya. Kemudian jika korban cedera, segera tutup luka dengan kain steril, ya. Kemudian jika korban sudah sadar, berikan ruang dan air minum setiap 10 menit. Untuk memastikan kesehatan daripada korban, ya, pastinya kita harus mengantarkan atau memanggil tenaga medis untuk penanganan lebih lanjut. Oke, yang selanjutnya penanggulangan kecelakaan. Ya,
Ya, penanggulangan kecelakaan yang pertama, ya, kecelakaan yang diakibatkan oleh instalasi listrik atau petir itu biasanya adalah kebakaran. Ya, makanya yang pertama itu kita memasang instalasi listrik itu sesuai dengan persyaratan umum instalasi listrik atau sesuai PUIL, sesuai aturan, sesuai standar. Menggunakan proteksi yang sesuai ukuran, ya, sudah diatur di dalam PUIL. Kemudian menggunakan kabel standar, ya, biasanya berlogo LMK, Lembaga Masalah Kelistrikan, atau SPLN, standar perusahaan listrik negara. Kemudian tidak hanya kabelnya, peralatan-peralatan atau komponen listrik yang digunakan juga harus seperti itu. Kemudian mengganti kabel instalasi yang sudah berumur, ya, lebih dari 10 tahun. Ini harus diganti atau sudah usang. Menghindari percabangan sambungan yang terlalu banyak, ini misalnya di sambungan di atas rumah contohnya, ya, terlalu banyak. Sebenarnya sudah ada aturannya dari jasa konstruksi untuk pemasangan sambungan rumah. Tetapi kadang-kadang banyak pihak nakal yang melakukan tidak sesuai aturan. Kemudian menghindari penggunaan percabangan berlebih pada stop kontak, ya. Ini yang sering dilakukan di instalasi rumah biasanya. Satu stop kontak dicabang sangat banyak untuk beban-beban yang cukup banyak juga. Ada televisi, ada setrika, ada kipas, ada charger HP dan lain sebagainya. Ini cukup beresiko. Kemudian melakukan pengukuran kontinuitas pengantar, tahanan isolasi, dan tahanan pentanan secara berkala, ya, untuk mengetahui kualitas daripada instalasinya. Kemudian menggunakan instalasi penyalur petir sesuai standar yang berlaku. Ini untuk bangunan-bangunan yang lebih dari satu lantai, ya. Oke, semoga ini juga bermanfaat, dan pastikan jika ini bermanfaat teman-teman sudah tekan tombol subscribe dan notifikasinya, karena banyak video-video dari kami yang sudah kami upload terkait dengan teori, dan nantinya akan update video-video terkait teori maupun praktek di kelistrikan di jenjang pendidikan SMK maupun untuk kelistrikan secara umum. Oke, pengamanan dalam instalasi atau pengaman instalasi. Sistem proteksi instalasi, ya, ini juga merupakan bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja di kelistrikan. Ya, kalau berbicara tentang pengamanan atau pengaman yang sering digunakan, banyak digunakan dalam sebuah instalasi. Yang pertama adalah sekring, ya. Kemudian ada MCB. Alat pengaman ini atau alat proteksi ini berfungsi mengamankan apabila terjadi hubung singkat, ya, konsleting, kemudian kelebihan arus lebih, ya, kelebihan arus akibat beban lebih, misalnya di rumah menggunakan beban yang berlebihan, ya, ada TV, ada AC, semuanya hidup bersamaan, maka biasanya MCB akan melepaskan hubungan atau memutuskan hubungan. Kemudian proteksi instalasi dipasang pada penghantar fasa. Ya, ini nanti di pembahasan berikutnya kita pasti akan membahas atau akan mengetahui lebih detail tentang proteksi instalasi listrik. Oke, kita lanjutkan. APD, alat pelindung diri. Ya, kalau berbicara keselamatan dan kesehatan kerja, pastinya ada peralatan yang dibutuhkan untuk menjamin hal tersebut. Ya, APD, alat pelindung diri atau personal protective equipment, adalah alat-alat atau perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya atau resiko kecelakaan kerja. Ya, APD yang harus digunakan pastinya disesuaikan dengan potensi bahaya atau resiko pekerjaan sehingga efektif melindungi pekerja sebagai penggunanya. Kemudian APD terbagi menjadi 3 kelompok. Alat pelindung kepala, ya, contohnya ada helm, ya, kemudian safety glass, safety goggles, masker, respirator, earplug, earmuff, ya. Ini adalah alat pelindung area kepala. Kemudian alat pelindung badan, ada apron, jas laboratorium, atau wear pack. Kemudian alat pelindung anggota badan lain, ada safety shoes, ada hand gloves, ya. Nah, kita akan coba bahas di sini. Yang pertama adalah alat pelindung kepala, ya. Ada safety helmet, topi pelindung.
Nah, topi pelindung ini fungsinya pastinya untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh dari atas, kemudian tekanan, ya. Ini secara umum seperti itu. Nah, ada 3 jenis safety helm. Ya, ada 3 topi pelindung. Yang pertama adalah kelas G, general. Kemudian ada kelas E, ya. Di sini adalah untuk kelas E itu adalah untuk helm yang digunakan untuk pekerjaan kelistrikan atau elektrikal, kelas elektrikal. Kemudian ada kelas C atau tipe C, konduktif, ya. Nah, perbedaannya apa? Ya, helm itu secara umum fungsinya yang pertama adalah melindungi kepala dari kejatuhan benda, ya, baik benda keras, pokoknya benda yang berbahaya apabila jatuh dari ketinggian dan menimpa kepala kita. Ini semua kelas berfungsi untuk menyelamatkan kepala dari benda jatuh. Kemudian tekanan, ya, tekanan, ya. Ini juga semua kelas general, elektrikal maupun konduktif berfungsi untuk menghindari atau menyelamatkan kepala kita dari tekanan. Kemudian kalau bahaya elektrikal ini untuk kelas general dan kelas elektrikal saja, untuk kelas konduktif tidak. Kemudian untuk arus listrik, ya, arus listrik di bawah 2200 volt ini untuk kelas G dan kelas elektrikal, ya. Kemudian untuk kelas C ini tidak boleh digunakan karena beresiko. Kemudian untuk arus listrik di atas 20.000, ya, 20.000 volt ini hanya boleh untuk kelas elektrikal saja. Ya, ada 3 jenis safety helm. Ya, safety helm. Oke. Kemudian yang selanjutnya, alat pelindung kepala yang selanjutnya adalah safety glass, ya, kacamata pelindung. Fungsinya pastinya kacamata itu adalah melindungi dari debu, partikel kecil, mengurangi silo dari cahaya, kemudian loncatan benda tajam, ya. Kemudian ada 2 jenis safety glass, ya, ada spectacles dan safety goggles. Ya, spectacles ini adalah gambar yang ada di sebelah kanan, teman-teman. Ya, bentuknya seperti kacamata biasa, hanya melindungi terhadap bahaya loncatan benda tajam, debu, dan partikel kecil serta mengurangi cahaya silo. Ini kalau yang warnanya agak gelap. Kemudian ada safety goggles. Untuk pekerjaan kelistrikan, ini biasanya banyak yang menggunakan hanya safety glass spectacle. Untuk safety goggles, kacamata yang bentuknya saat dipakai adalah menempel tepat pada muka sebagai pelindung percikan, biasanya untuk area yang ada kemungkinan percikan bahan kimia, asap, debu, ataupun loncatan benda tajam. Ya, ini termasuk alat pelindung di area kepala, safety glass. Kemudian alat pelindung kepala yang berikutnya adalah alat penyumbat telinga atau earplug, penutup telinga atau earmuff, masker ataupun respirator. Nah, bedanya apa sih earplug sama earmuff? Oke, kalau earplug, ya, earplug hanya mengurangi, ya, digunakan untuk melindungi pendengaran, ya, dari suara yang berintensitas tinggi, dan earplug ini dapat mengurangi hingga 10-15 desibel. Nah, ini digunakan untuk pekerja yang bekerja di daerah produksi yang memiliki suara mesin seperti surface mount teknologi maupun mesin produksi lain yang sangat bising. Kemudian kalau earmuff bagaimana? Earmuff adalah gambar yang berikutnya ini, yang earmuff ini adalah alat yang digunakan untuk melindungi alat pendengaran dari intensitas suara tinggi seperti earplug. Tetapi kemampuan untuk mengurangi intensitas suara yang tinggi ini bisa lebih 2 kali lipat daripada earplug, yaitu 20-30 desibel. Nah, earmuff ini terdiri dari handband dan ear cup, ya, ada handbandnya, jadi ada bandonya, ya, ada bandonya untuk memegang ear cupnya. Nah, ini tidak hanya melindungi pendengarannya saja, tetapi melindungi bagian luar daripada telinga kita. Oke, kemudian masker, ya, masker seperti kita ketahui ini terbuat dari
biasanya untuk masker untuk melindungi alat pernafasan seperti hidung dan mulut dari resiko bahaya asap solder atau debu, bau kimia yang ringan, ini biasanya terbuat dari kain atau kertas. Ya, masker umumnya dipakai pada proses menyolder. Nah, berbeda dengan respirator ya. Respirator ini masker sama ya. Tetapi respirator ini melindungi alat pernafasan hidung dan mulut dari resiko bahaya seperti asap solder, bahan kimia, debu, uap, gas, serta partikel mist dan partikel foam. Respirator sering dipakai oleh teknisi mesin solder, operator pengecatan atau painting, dan proses kimia lainnya. Jadi tadi mulai dari safety health, kemudian safety goggles ya, safety glass, kemudian alat pelindung, ada earplug sampai dengan respirator. Ini adalah alat-alat untuk pelindung kepala dan organ di bagian kepala kita. Nah, kemudian yang berikutnya alat pelindung badan ya, ada beberapa jenis di sini, ada apron, ada jas laboratorium, dan ada wear pack. Ya, wear pack. Ya, kalau apron biasanya hanya seperti kain saja ya, yang dipakai di bagian depan badan kita, dada dan perut biasanya. Ada yang juga terbuat dari kulit, tergantung jenis pekerjaan yang dikerjakan. Kalau untuk pekerjaan yang beresiko terhadap panas dan lain sebagainya, apron ini biasanya terbuat dari kulit atau bahan yang tebal. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan biasanya apron itu menggunakan kain biasa ya. Kemudian ada jas lab ya, jas laboratorium. Ini untuk pekerjaan-pekerjaan di laboratorium, ini menggunakan bahan kain atau katun biasa. Kemudian ada wear pack ya, wear pack ya, ada wear pack terusan dan ada wear pack biasanya yang baju sama celana terpisah, tetapi wear pack standar adalah yang menjadi satu seperti ini. Ya, ini alat pelindung badan. Kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga ya, APD yang ketiga, kelompok ketiga adalah sarung, alat pelindung anggota badan yang lain. Ini terdiri dari sarung tangan, di mana sarung tangan ini ada sarung tangan katun ya, terbuat dari kain biasa. Kemudian ada sarung tangan kulit ya, ada sarung tangan karet, kemudian sarung tangan elektrikal. Ya. Ya, ini kalau berbicara sarung tangan katun, ini biasanya hanya untuk melindungi tangan dari tergores, tersayat, atau luka ringan. Tapi kalau sarung tangan kulit atau leather glove, ini digunakan untuk melindungi tangan dari goresan, tersayat, ataupun luka yang lebih bisa dilindungi oleh sarung tangan kulit ini lebih dari sarung tangan katun ya. Kemudian untuk sarung tangan karet atau rubber gloves digunakan untuk melindungi tangan dari kontak dengan bahan kimia, bisa oli, minyak, perekat, atau grease. Ya, kemudian ada sarung tangan elektrikal. Ini seperti halnya sarung tangan karet tetapi memiliki kualitas yang lebih baik karena melindungi tangan dari kontak langsung dengan arus listrik yang bertegangan rendah sampai dengan tegangan tinggi. Ini ada standarnya, teman-teman. Kemudian alat pelindung anggota badan yang lain yaitu safety shoes atau sepatu keselamatan. Ya, sepatu keselamatan berbeda dengan sepatu kantor, sepatu olahraga. Ya, safety shoes ini selain pastinya bagian alasnya itu lebih keras, tetapi dia akan sangat baik untuk daerah licin ya, tetapi tidak mudah terluka oleh benda-benda keras. Yang selanjutnya bagian depan yang melindungi jari-jari kaki kita itu biasanya diberi pelindung baja ya, karena pekerjaan itu kemungkinan ada resiko benda jatuh yang bisa menimpa kaki kita. Saat kita menggunakan safety shoes ini akan aman, kaki kita akan lebih aman dari resiko bahaya tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Materi kita untuk keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bagian 2 kita sudah selesaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, khususnya untuk peserta didik kelas 10 teknik instalasi tenaga listrik.
Dan bagi teman-teman yang tertarik dengan ketenaga listrikan, semoga juga ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video-video sebelumnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.